Mohon izin yang terhormat Bapak Florentinus Budi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah praktek keinsinyuran. Pada kesempatan ini saya Tridebi Hermawan NIM 24 B50041 program studi profesi insinyur akan memaparkan PPT saya, yaitu kegiatan pengawasan dak bidang jalan ruas Pulang Pisau Pangkuh tahun anggaran 2023 pada Provinsi Kalimantan Tengah. Pendahuluan. Latar belakang kegiatan pengawasan teknis peningkatan jalan Pulang Pisau Pangkuh dak tahun 2023 dilakukan oleh PT Arsigama Bank Cipta Pratama yang tercantum dalam kontrak nomor 12/miring KTRK BM/DPUPR 2023 tanggal 13 Februari. Paket pekerjaan fisik yang diawasi dengan rencana awal kontrak panjang efektif penanganan 3,6 km yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Multikarya Primas Mandiri Pusat Palangkaraya yang tercantum dalam kontrak nomor 07/miring KTRK BM/DPUPR 2023 tanggal 1 Februari 2023. Kegiatan pengawasan ini dibiayai oleh dana alokasi khusus yaitu DAP Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun anggaran 2023. Maksud dan tujuan dari pekerjaan pengawasan teknis peningkatan jalan Pulang Pisau Pangkuh DAP tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, mendampingi pihak pelaksana kegiatan peningkatan jalan Pulang Pisau Pangkuh DAP, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Kedua, dampingan dan konsultasi minimalisir kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasi. Ketiga, memberikan kepastian yang terjamin kepada pengguna jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai dengan item atau spesifikasi teknis serta berbagai persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. Keempat, membantu dan mendampingi dalam penyelesaian revisi desain bila mana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan. Lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan pengawasan teknis peningkatan jalan Pulang Pisau Pangkuh DAP adalah di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu 2 segmen. Setelah adendum pertama yaitu segmen pertama pada STA 26288 sampai dengan 29300. Panjang penanganannya kurang lebih 3 kilo 12 km. Segmen 2 yaitu dari STA 30204 sampai dengan STA 32174 kurang lebih 1 kilo 972 km. Jadi total penanganan kurang lebih 4 kilo 900 km. Peta lokasi kegiatan terdapat pada Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu pada Kabupaten Pulang Pisau menuju Kecamatan Pangkuh, yang pada Kecamatan Pangkuh ini terdapat Pelabuhan Bahaur, itu sebagai akses bagi bongkar muat barang, sehingga pada jalan ini dilakukan pendekatan jalan untuk memperkuat struktur jalan menuju
pelabuhan baur tersebut. Dan ini penanganan efektif segmen 1 dan segmen 2. Data proyek peningkatan jalan Pulang Pisau dapat kita lihat pada tabel pada PPT ini, yaitu nilai kontrak 26.775.000.000, waktu pelaksanaan 240 hari kalender, waktu pemeliharaan 180 hari kalender. Lingkup pekerjaannya ada beberapa item seperti mobilisasi, keselamatan kesehatan kerja, galian biasa, timbunan tiang, penyiapan badan jalan, lapis pondasi asbes, semen CTRB, lapis perekat, stone lapis aus, ACBC, lapis antara, bahan anti pengelupasan, marka jalan, termoplastik. Lokasi pekerjaan 2 segmen. Di sini kita lihat gambar penanganan, yaitu typical cross section. Kedua itu desain perencanaan awal pekerjaan dan juga desain adendum pekerjaan setelah dilakukan rekayasa lapangan. Di sini kita lihat untuk desain adendum pekerjaan kita untuk lebar aspal dari 6 menjadi 5,5 meter, ACBC tebal 4 cm, ACBC tebal 6 cm, CTRB tebal 30 cm, lapis agregat S yaitu untuk bahu jalan tebal 15 cm, timbunan pilihan tebal 25 cm, galian biasa tebal 18 cm. Sini kita lihat ada marka jalan untuk kiri kanan. Untuk pekerjaan yang dilakukan terdapat beberapa item untuk penyesuaian pekerjaan di lapangan nantinya. Dapat kita lihat daftar kuantitas dan harganya. Ini kondisi existing, yaitu skema penanganan untuk kita melakukan pengawasan, untuk monitoring, monet dan evaluasi. Di sini dapat kita lihat untuk kondisi existing, rencana penanganan, sehingga setiap dalam pengawasan ini dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan progres item-item pekerjaan yang dilakukan. Dapat kita lihat di sini. Ini time schedule, itu jadwal pelaksanaan. Pada time schedule ini kita dapat melakukan rencana program pekerjaan yang dimulai dari Februari dan berakhir pada bulan Oktober dengan bar chart untuk progres target, untuk progres kemajuan pekerjaan komunikatif. Dapat kita lakukan di sini untuk monitoring evaluasi pada pekerjaan pengawasan, sehingga nantinya pada bulan Oktober sesuai tepat waktu pelaksananya sudah 100 dapat dilakukan PAO, itu professional hand order. Ini salah satu foto dokumentasi 0% jalan yang ditangani, itu terdapat pada ruas Lampu Sapangku. Ini keadaan awalnya, jalan sangat rusak yang perlu ditangani, yang perlu untuk diperbaiki. Dilakukan topografi lapangan, untuk pengukuran lapangan, untuk mengetahui elevasi, mengetahui topografi, sehingga nanti dapat dilakukan pemetaan, sehingga untuk jadi bahan backup data.
Ini penyiapan badan jalan dilakukan dengan menggunakan alat berat, itu motor grader, untuk menyiapkan badan jalannya untuk perbaikan trase jalan juga, sehingga jalan dapat berfungsi dengan optimal dan baik. Ini salah satu untuk material tambah untuk CTRB, itu Cementry Physical Base, yaitu agregat tingkat A, untuk kita merekonstruksi lapisan atas pekerjaan sehingga dapat dibuat baru lagi. Ini dilakukan penambahan semen untuk memperkuat struktur jalannya sehingga pengganti pilar sehingga kuat. Nanti dilakukan milling pekerjaan. Setelah dilakukan milling pekerjaan ini dilakukan pemadatan menggunakan pupuk. Alat beratnya nanti disusun, nanti kita lihat pada video pelaksanaan pekerjaan nanti. Ini dilakukan proses pengaspalan ACBC, itu lapis pertama dulu, itu sekitar 6 cm. Ini dilakukan desain mix formula, itu DNF. Untuk dilakukan JMF nanti untuk job mix formula sebagai bahan acuan kita untuk pekerjaan, sehingga komposisi campuran baik itu CTRB, semen, aspal yang berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan kuantitas dapat kita lakukan checking. Itu dilakukan untuk daya tahan, dilakukan DCP untuk daya dukung tanah, sehingga kita di lapangan mengetahui daya dukung berapa yang dapat dipikul oleh beban jalan, sehingga kita dapat merencanakan, mendesain, melihat kondisi lapangan, sehingga nanti pekerjaan dapat kita hitung, kita mengetahui kualitas, sehingga jalan itu dapat sesuai dengan umur rencana. Ini dilakukan oleh pada lab uji untuk pengambilan sampel untuk RAM CTRB dan untuk SSD. Baik, sekian dan terima kasih paparan PPT saya. Nanti saya akan lampirkan video pelaksanaan pekerjaan yang telah saya lakukan dari awal sampai 100% pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.